Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan masuk ke pertemuan 13, membuat surat perjalanan dinas maupun surat tugas dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, kemarin kita udah install barang-barang aplikasinya yang sudah saya kasih juga. Kalian tinggal buka di Excelnya. Setelah masuk, nah ini tampilan dari master surat SPPD-nya ya. Nah, nanti dalam ini surat-surat ini itu akan kita gunakan untuk membuat surat tugas dan SPPD perjalanan dinas sesuai data yang kita inputkan. Di sini ada data utama. Data utama ini adalah untuk mengisi kop surat. Kalau data master di sini adalah isi dari menu-menu yang akan tersedia nantinya di input data. Data personal ini adalah data nama-nama karyawan. Nah, input data ini adalah untuk membuat surat tugasnya ataupun SPPD-nya. Lalu ada SPPD dan juga ST. Ya, dinas dan juga surat tugas. Pertama kita isi dulu yang akan menjadi kop suratnya ya. Sini isi dengan nama perusahaan. Kop 2 ya, moto perusahaan atau slogannya mungkin bisa. Jika ingin mengikuti saya untuk tulisannya sama dengan yang di modul. Ini nomor surat depannya, ini nomor surat depan, nomor suratnya ya, yang atas untuk SPPD, yang bawah untuk surat tugas. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nanti akan muncul di surat SPPD dan juga di ST nya ya. Nah, ini kop suratnya PT Bulan Sabit akan tersusun sendiri, dan juga di ST nya sama. Ini nomor suratnya, ini ya yang di depannya. Ininya otomatis masuk ke sini, alamatnya, tanggalnya yang sekarang. Oke, selanjutnya kita akan isi data masternya.
jabatannya juga. Manajer ya. Ini pangkatnya ataupun golongan. Untuk ini terserah aja apa jabatan ataupun pangkat yang ada di perusahaan sendiri. Saya mengikuti yang di modul. Senior manager. Oke, setelah diisi, nanti hasil ini tuh akan muncul pada data bukan input data. Jadi yang ditujukan ada tujuannya, kemudian ada jabatannya, ada maksud perjalanan dinas, pangkat, dan golongan. Nah, di sini akan muncul. Contoh tadi tujuan, ada PT BSI, BSI mana, BSI mana. Seperti itu. Ini maksud perjalanannya ada apa? Hubungan kerja, penataran, pelatihan, nanti maksudnya ke sana dari data master ini. Selanjutnya kita isi dulu data personil. Nah, data personil ini adalah nama-nama karyawan yang ada di tempat kerja kita, yang nantinya jika kita ingin membuatkan surat kerja ataupun perjalanan dinas untuk dia tinggal kita klik saja. Jadi kita input dulu namanya satu-satu. Kalau misalkan udah ada ininya ya, soalnya ya udah tuh. Ini untuk golongan pangkat isi sesuai dengan jabatan. Untuk jabatannya juga oke.
data utama, data master, dan data personil sudah diinputkan, kita masuk input data. Nah, di sini baru untuk pembuatan surat tugas dan juga surat perjalanan dinasnya. Nah, di sini ada nomor surat, tanggal surat, nama, maksud perjalanan dinas, angkutan yang digunakan, tujuan, tanggal berangkat, waktu berangkat, tanggal kembali. Nah, pengikut di sini adalah orang-orang yang diikut sertakan untuk menemani orang yang ditugaskan atau ketuanya yang ada di nama nanti namanya. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini harus diisi dengan angka mulai dari 001. Lalu tanggal suratnya kita masukkan dengan format strip ataupun slash ya, dimulai dari tanggal, bulan, tahun. Ditulis 2 digit saja. Misalkan tanggal sekarang 30 06 20. Namanya kita pilih siapa tadi yang ditugaskan. Yang ditugaskan si Anggi ya, Anggi Mariska. Maksudnya adalah untuk peninjauan bahan baku. Anggota yang digunakannya pilih saja kereta api. Tujuannya kemana tadi yang udah diinput juga, perusahaan-perusahaannya tinggal kita pilih. Misalnya PT Alun Rugi. Kita berangkatnya tanggal berapa kira-kira, tanggal 1 07 20 misalnya. Untuk berangkat jamnya pukul berapa, penot tulisannya titik 2 ya, 08.30 misalkan. Lalu tanggal kembalinya berapa hari kerjanya, kerja dinasnya atau ada kunjungan dinasnya berapa hari kita tentukan juga. Misalkan 3 hari berarti 1 2 3. Oke, di sini diikutsertakan 2 orang. Misalnya yang pertama William, lalu yang kedua adalah Olivia. Kalau misalkan pengikutnya ada 5 orang, tinggal masukin saja semuanya 5 orang. Kalau misalkan satu itu tergantung dari perusahaannya berapa membolehkan karyawan untuk menemani ataupun melakukan perjalanan dinas. Untuk keterangan lain kita isi aja dengan strip. Selain berdata, kita langsung ke SPPD. Nah, di SPPD di sini ini kita hapus dulu. Nanti dulu di SPPD ini pejabat orang memberikan perintah kepada Departemen Umum nama dan yang diperintahkan Anggi Mariska sesuai yang tadi dipilih. Lalu ini jabatan instansi di jabatan instansi ini pangkat golongan ya. Pangkat atau golongan senior supervisor, jabatannya supervisor itu kosong karena nggak ada. Maksudnya apa? Untuk peninjauan bahan baku. Tempat berangkat dari Departemen Umum, kendaraan yang digunakan ya kereta api, kemana, TL Rugi 3 hari sampai dengan selesai mulai jam 9. Oke, itu sudah semuanya. Nah, ini di sini ada take a picture. Take a picture ini untuk menamakan logo di kop suratnya. Coba saya pakai logo dulu. Nah, ini logonya ini.
Jadi untuk pemakaian untuk logo di kop suratnya tinggal take a picture aja. Kita bisa mengklik ini untuk masuk ke halaman surat tugas ataupun sheet yang di bawahnya. Intinya seperti ini. Nah, ini udah masuk ke surat tugas. Ini juga kalau pengen pakai logo tinggal kita masukin. Oke. Dan akan muncul. Oke. Nah, ini untuk tugasnya, surat tugasnya maksud saya. Tinggal langsung di print saja. Nah, ini untuk pengikut data di sini, nama surat ini. Kalau surat tugas biasanya satu-satu ataupun disekalin, tapi di sini satu-satu. Bisa dipilih. Untuk pemegangnya nanti nama sama nicknya akan berubah dan juga pangkat golongannya. Pengikut 2 juga seperti itu. Kalau untuk pengikut 2 juga seperti itu. Nah, di sini data ini adalah data yang disesuaikan dari inputan ini. Ya, dari inputan ini. Kalau misalkan kalian ada yang nggak bisa mengklik di sininya, ini tuh menu-menu yang udah tersedia ya, udah diperintahin dari menu pengikut, data, SPD, take a picture. Kalau data kita maksudnya ke data input data. Jadi kita input lagi di sini. Untuk selanjutnya data ke bawah, ID-nya tinggal kasih aja 002 sesuaikan dengan yang di atas. Atau kalau pengen cepet Excel beginiin aja. Nah, sih. Nah, begini ya. Seperti itu. Jika kalian ada yang nggak bisa di sininya itu nggak bisa input 001, tulisannya nanti ada kesalahan, harus masukkan angka, coba kalian tulisnya 1 dulu. Kalau misalkan masih tetap 1 juga nggak bisa, nah caranya kalian klik sel ini, lalu kalian masuk ke data, menu data, lalu ke data validasi, klik yang tombol listnya ini dari data validasi. Nah, di sini kalian pilih custom, lalu kalian apply this change to all other cells with the same thing. Jadi semua sel ini nanti akan sama tipenya, jadi di customin. Itu asalnya kan whole number ya, keseluruhan number volume dari cuma 1 doang. Oke ya, tinggal oke aja, lalu kalian coba, pasti bisa. Nah, untuk di menu SPPD, kalau misalkan datanya nggak bisa diklik, nggak bisa masuk ke sini, kalian tinggal ubah aja, klik datanya, klik kanan di data, kemudian edit link. Nah, lalu kalian pilih data, input data. Kalian pilih input data yang ini ya. Oke. Dan try it. Langsung masuk ke sini. Oke, untuk SPL-nya. Baik. Oke. Jadi untuk membuat surat tugas SPPD dan SPPD caranya cukup mudah. Jadi tinggal masukin aja data yang dibutuhkan, kemudian data karyawan kita, untuk kop suratnya juga, lalu data masternya dari mulai tujuan keberangkatan, maksudnya, pangkat, golongan jabatan. Tinggal nanti di input data tinggal masukin aja untuk pembuatan surat tugas dan juga surat SPPD-nya. Kalau misalkan ini juga harusnya bisa diklik masuk ke SPPD, kalau ke data lagi, surat tugas, juga surat tugas. Kalau misalkan masih ada yang error programnya, ditanyakan aja di grup WhatsApp ya. Dan nanti untuk absensi saya akan buka Google Meet.
dan ya untuk saat ini saya tidak kasih tugas dulu. Jadi coba kalian pelajari sampai bisa. Kalau misalkan ada yang nggak bisa atau error programnya, ditanyakan saja di grup WhatsApp. Oke, untuk pertemuan 13 dicukupkan sekian materinya. Sampai segitu aja dulu. Jangan lupa kalian kerjakan dengan sebaik mungkin, praktikkan juga. Nanti kalau misalkan ada tugas, saya tidak akan memberitahukan ataupun memberitahu caranya gimana, dan kalian langsung kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.